Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Mas Ihsan Channel. Hari ini kita masuk ke bab yang kedua, aritmatika sosial, materi matematika kelas 7 semester yang kedua. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penjualan, pembelian, untung, dan rugi. Jadi, simak videonya dari awal sampai akhir. Nah, pada pelajaran aritmatika sosial kita akan mempelajari tentang apa itu penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, persentase, kemudian ada juga bruto, ada neto, ada tara, dan ada bunga tabungan. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal aritmatika, salah satu trik yang bisa digunakan untuk mempermudah adalah dengan menulis rapi apa yang diketahui kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Nanti kita akan bahas itu semua. Nah, di video kali ini, rumus yang kita gunakan hanya dua rumus saja. Yang pertama adalah penjualan, itu sama dengan pembelian ditambah laba atau untung, dan penjualan sama dengan pembelian dikurangi dengan rugi. Ya. Oke, kita masuk ke materinya. Harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Nah, suatu penjualan dikatakan untung itu jika harga penjualan lebih dari harga pembelian. Artinya harga penjualannya lebih besar dari harga pembelian. Nah, atau tandanya seperti ini nih. Harga jual itu lebih besar daripada harga beli. Nah, ini dikatakan untung. Ya. Nah, rumus mencari besar keuntungan adalah untung itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Ya, untung sama dengan harga jualnya berapa dikurangi dengan harga beli. Nah, suatu penjualan dikatakan rugi, ini kebalikannya ya. Suatu penjualan dikatakan rugi jika harga pembelian itu ternyata lebih besar dari harga penjualan. Atau kalau kita buat tanda seperti ini nih, harga beli, HB itu harga beli, ternyata lebih besar daripada harga jual ya. Nah, rumusnya untuk mencari besar kerugian, rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. U ini untung, R-nya adalah rugi. Jadi rugi itu adalah harga belinya berapa dikurangi dengan harga jual. Nah, biar lebih mudah kita buat contoh. Ya. Contoh satu nih. Fatih membeli kaos seharga 100.000. Kemudian dijual lagi dengan harga 120.000. Berapakah kerugian atau keuntungan yang akan ia peroleh? Nah, kita tulis dulu nih. Harga belinya adalah 100.000. Ya kan, di sini diketahui harga belinya 100.000, kemudian kaos itu dijual lagi dengan harga 120.000. Nah, kalau kita menggunakan logika kita, harga jualnya jauh lebih besar dari harga beli. Berarti ini nanti sudah pasti ia akan memperoleh keuntungan, ya kan? Tinggal kita cari keuntungannya berapa. Nah, untung itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya 120.000 dikurangi harga belinya tadi 100.000, maka keuntungannya sama dengan 20.000. Ya, gampang kan? Nah, sekarang yang kedua. Farel memberi mainan seharga 80.000, ya. Kemudian dijual lagi dengan harga 70.000. Berapakah kerugian atau keuntungan yang Farel peroleh? Nah, di sini juga kita bisa lihat nih. Ternyata Farel ini menjualnya dengan harga yang lebih rendah daripada harga belinya, ya kan? Kita lihat harga belinya 80.000, kemudian harga jualnya 70.000. Berarti harga jualnya lebih kecil. Kalau harga jualnya lebih kecil, berarti untung atau rugi? Rugi ya. Nah, rugi itu sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Harga belinya 80.000 dikurangi harga jualnya 70.000 sama dengan 10.000. Jadi, ternyata Farel rugi 10.000 ya. Nah, itu contoh menentukan untung dan rugi. Gampang kan? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Apa nih? Nah,
Pak Ade membeli 1 ton beras seharga 6.250 per kilogram. Beras tersebut kemudian dijual dengan keuntungan totalnya 1.250.000. Pertanyaannya adalah berapa harga jual tiap kilogram beras tersebut? Nah, tadi di awal kita akan menggunakan tabel untuk mempermudah penghitungannya. Ya, sekarang perhatikan. Kita buat tabel dulu. Nah, di sini ada 3 tabel. Yang pertama kita buat tabel harga beli, kemudian yang kedua harga jual, dan yang ketiga keuntungan atau kerugiannya berapa. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa Pak Ade membeli 1 ton beras. Berarti yang dibeli adalah beras. Kita tulis beras. Harganya berapa? Harganya adalah 6.250 per kilogram. Nah, harganya 6.250 per kilogram. Pak Ade ternyata membelinya adalah 1 ton. 1 ton itu berapa kilogram? Kita ubah dulu ya. 1 ton itu adalah 1000 kilogram. Nah, harganya 6.250 per kilogram. Jadi, kalau 1 ton maka harga belinya berapa? Harga beli totalnya. Tinggal kita kalikan aja. 6.250 dikali 1000 kilo atau 1 ton sama dengan 6.250.000. Nah, kita sudah tahu nih harga belinya adalah 6.250.000. Kemudian beras tersebut dijual dengan keuntungan totalnya 1.250.000. Maka kita tulis ini di kolom sini keuntungannya. Untungnya adalah 1.250.000 rupiah. Pertanyaannya adalah berapa harga jual tiap kilogram? Tinggal kita jawab di sini harga jualnya. Nah, harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Ingat ya, harga jual itu sama dengan harga beli ditambah untung. Harga belinya 6.250 ditambah untungnya 1.250.000. Maka berapa harga jualnya? Nah, maka harga jualnya 7.500.000 rupiah ya. Ini harga jual untuk 1000. Ini bukan 100 ya. Untuk 1000. Kita ubah dulu. Ini adalah 1000 ya. Ini 1000 karena di sini 1 ton 1000 kilogram. Nah, berarti harga jual 1 ton itu adalah 7.500.000. Tinggal kita ubah aja. Harga per kilogramnya berapa? Tinggal dibagi aja 7.500.000 rupiah dibagi dengan 1000 kilogram ya. Kita bagi dengan 1000 kilogram. Ini tinggal dicoret sini, ini coret sini. Berarti tinggal 7.500 dibagi 1 sama dengan 7.500 ya. Jadi harga jual tiap kilogram beras yang dijual Pak Ade adalah 7.500. Nah, dengan menjual 7.500 per kilogram maka Pak Ade mendapat keuntungan 1.250.000 rupiah ya. Jadi harga per kilogramnya adalah 7.500. Mudah ya. Nah, contoh soal yang ketiga. Pak Arif membeli 400 buah apel dengan harga 300 per 4 buah. Kemudian, sebanyak 3/4 bagian dari apel tersebut dijual dengan harga 1.000 per buah. Dan sisanya dijual dengan harga 500 per buah. Pertanyaannya, berapa besar keuntungan atau kerugian Pak Arif? Nah, kira-kira ini Pak Arif untung atau rugi nih? Coba kita jawab sama-sama ya. Diketahui harga beli total dulu. Nih, Pak Arif kan tadi beli 400 buah. Harganya ternyata 3.000 per 4 buah. Berarti harga beli totalnya berapa? Tinggal kita kalikan aja. 400 dikali 3.000 per 4. Ya, 400 dikali 3.000 per 4. Kenapa 3.000 per 4? Karena dia membelinya 3.000 per 4 buah. Ini artinya 3.000 per 4 buah. Berarti sama dengan 300.000 ya. Ini bisa dibagi nih. Ini dibagi, tinggal
1, berarti 100 dikali 3.000 sama dengan 300.000. Nah, harga beli totalnya sudah kita ketahui ya. Harga beli totalnya adalah 300.000. Kemudian kita lihat harga jualnya. Nah, di sini Pak Arif ternyata menjual sebanyak 3/4 bagian dari apel tersebut dengan harga 1.000 dan sisanya dijual 500. Nah, ternyata harganya beda nih, nggak sama. Dari 400 buah apel itu dijual dengan dua harga. Yang 3/4 dijual dengan harga 1.000, sisanya berarti kalau 3/4 sisanya 1/4 ya kan. 1/4 dijual dengan 500 rupiah ya. Nah, harga jual totalnya kita cari dulu. Yang pertama berarti kita cari yang 3/4 dulu ya kan. 3/4 dikali 400. 3/4 ini karena 3/4 nya dijual dengan harga 1.000, 3/4 dari jumlah seluruhnya. Jumlah seluruhnya kan 400. Berarti tinggal dikali 3/4 dikali 400 itu sama dengan 300 ya. Ini bisa dibagi nih. Bagi habis tinggal 1, maka 3 dikali 100 300. Nah, artinya 300 buah itu dijual dengan harga 1.000. Berarti tinggal dikalikan. 300 dikali 1.000 sama dengan 300.000. Ini yang 3/4. Berarti kalau 3/4 dari 400 adalah 300, sisanya berarti tinggal 100 atau 1/4 dikali 400 ya. Ini bisa dibagi juga nih. Jadi 1 dikali 100 sama dengan 100 buah. Nah, yang 100 buah ini dijual dengan harga 500. Berarti tinggal dikalikan saja. 100 dikali 500 sama dengan 50.000. Nah, sekarang kita tambahkan nih harga jual total. Harga jual totalnya adalah 300 ditambah 50.000 sama dengan 350.000. Nah, sekarang kira-kira untung atau rugi? Kita lihat harga belinya tadi. Wah, harga belinya tadi 300.000. Sekarang dijual dengan harga total 350.000. Nah, berarti kan harga jualnya lebih besar. Berarti kalau harga jualnya lebih besar, pasti untung. Nah, untungnya berapa untungnya? Untungnya adalah harga jual dikurangi harga beli. 350.000 dikurangi 300.000 sama dengan 50.000 ya. Berarti Pak Arif mendapat keuntungan sebesar 50.000. Itu ya. Gampang kan? Gampang ya. Nanti kalau belum paham bisa diulang-ulang lagi nih videonya ya. Nah, udah sampai ke tugas kita sekarang. Ada 2 tugas buat kalian ya. Buat mengasah kemampuan kalian. Kira-kira kalian udah paham belum nih? Nah, kalian silahkan kerjakan tugasnya. Yang pertama, Aldo membeli sepeda dengan harga 75.000, kemudian diperbaiki. Wah, ternyata sepedanya rusak tuh. Dia harus diperbaiki lagi dan memakan biaya sebesar 40.000. Nah, setelah diperbaiki kemudian sepeda itu dijual dengan harga 150.000. Nah, kalian harus ingat nih, di sini ada harga beli, kemudian ada biaya perbaikan juga. Kira-kira kalau dijual dengan harga 150.000 itu nanti Aldo mendapat untung atau rugi tuh, ya. Yang kedua, seorang pedagang ayam membeli 10 ekor ayam dengan harga 135.000. Kemudian 3 ekor ayam dijual dengan harga 14.500 dan sisanya berarti kalau yang 3 dijual dengan 14.500, sisanya ada 7 lagi kan. Yang 7 itu berarti dijual dengan harga 13.000. Berarti ada 2 harga. Nih, sama kayak contoh soal yang nomor 2 tadi. Kira-kira pedagang itu akan untung atau akan rugi? Nah, silahkan kalian coba tugasnya dikerjakan di buku latihan kalian. Ya, nanti kalau udah selesai kita nilai. Ya. Oke. Bapak kira cukup untuk hari ini. Ya, kita belajar sedikit saja, yang penting kalian paham, kalian mengerti, dan kalian bisa. Ya. Tetap jaga kesehatan, ingat 3M, menjauhi kerumunan, kemudian menjaga jarak, memakai masker, memakai hand sanitizer, atau mencuci tangan ketika kita
keluar rumah ya. Tapi lebih baik di rumah aja. Kita belajar di rumah ya sambil berdoa. Mudah-mudahan pandeminya cepat berakhir agar kita bisa belajar di kelas, di sekolah, di madrasah yang kita cintai bersama dengan teman-teman ya. Sekian, terima kasih yang sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.